Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selalu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Guru. Syukur alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai larutan elektrolit. Sebelum lebih jauh, menurut teman-teman, apa itu larutan elektrolit? Mau jawab silakan. Oke, silakan. Larutan elektrolit adalah suatu zat larutan atau terurai dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor. Larutan menjadi konduktor elektrik dan ion-ion merupakan atom-atom yang bermuatan elektrik. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan atau pendapat lain dari teman-teman sekalian, saya silakan angkat tangan dulu. Oke, baik, silakan saudara please. Baik, langsung saja. Larutan elektrolit merupakan larutan yang mengantarkan arus listrik. Dalam larutan elektrolit, molekul-molekulnya terurai menjadi partikel-partikel yang bermuatan listrik positif dan negatif yang disebut dengan ion positif dengan ion negatif. Oke, baik, mungkin definisi dari larutan elektrolit seperti yang teman-teman sampaikan tadi, itu larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa mengantarkan listrik. Dalam larutan elektrolit itu sendiri ada dibagi menjadi tiga, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non elektrolit. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Di sini saya akan membagikan kalian dalam satu kelompok dan jumlah kita hanya 4 orang, maka saya akan bagi 2 kelompok dan hitung 1, 2 dan diulangi lagi. Oke, langsung saja mulai. 1, 2. 1, 2. Oke, baik. Jadi untuk mendapat nomor yang sama itu dalam satu kelompok. Jadi sekarang duduk dalam kelompoknya. Baik, selanjutnya ini saya akan bagikan modul pembelajaran kita hari ini. Pembelajarannya, dan untuk kelompok pertama yaitu untuk orang yang pertama ya, untuk kelompok yang pertama dan orang yang pertama itu kerjakan soal nomor 1 dan orang yang kedua kerjakan nomor 2. Dan untuk kelompok yang 2 sama juga, untuk orang yang pertama tadi kerjakan nomor 1 dan untuk anggota yang kedua tadi kerjakan soal nomor 2. Tapi sebelumnya tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu untuk tujuan yang pertama itu siswa mampu menjelaskan sifat-sifat elektrolit kuat dan dapat memilah larutan mana yang termasuk dalam elektrolit kuat. Dan untuk tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan sifat-sifat dari elektrolit lemah dan mampu memilah atau memilih larutan-larutan yang terkandung masuk dalam elektrolit lemah tadi. Oke, langsung saja. Untuk kelompok 1, untuk orang yang pertama, jelaskan apa yang Anda kerjakan tadi ke teman Anda. Dan untuk yang kelompok 2 juga sama. Orang yang pertama coba jelaskan ke teman yang kedua mengenai soal yang Anda kerjakan tadi. Jadi untuk menjelaskannya waktunya 5 menit ya. Oke. Jadi dimulai dari sekarang untuk menjelaskan. Jeda dulu, Bos.
Oke, waktunya sudah selesai untuk orang pertama menjelaskan kepada temannya, dan sekarang sebaliknya. Jadi untuk temannya jelaskan kembali, jelaskan apa soal yang dia dapat tadi atau materi yang dia dapat tadi ke temannya. Nah, waktunya 5 menit juga, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik, waktunya sudah selesai untuk teman anggota yang kedua menjelaskan materi yang dia dapat, dan selanjutnya di sini saya akan bertanya untuk soal yang pertama dan dijawab oleh teman yang mendapat soal yang kedua, dan sebaliknya saya bertanya untuk soal yang kedua dijawab oleh teman yang mendapat soal yang pertama tadi. Oke, jadi langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan sifat-sifat dari elektrolit lemah dan contohnya. Jadi untuk teman-teman yang mendapat soal yang kedua harus menjawab ya, jadi silakan yang mendapat soal yang kedua tadi. Oke, saya akan menjawab. Larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah yakni larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi. Ionisasi tidak sempurna sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat mengantarkan listrik. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah: 1. Penghantar listrik yang kurang baik atau lemah. 2. Terionisasi sebagian. 3. Tetapan atau derajat ionisasi A 0, A kecil, A kecil 1 ya. A sama dengan 1. 3. A sama dengan 1. Yang keempat, jika diuji larutan elektrolit lemah hanyalah lampunya lemah dan muncul gelembung gas yang sedikit. Contoh larutan elektrolit lemah: asam lemah HCN, H3PO4, CH3, COOH, dan C2O3. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu jelaskan sifat-sifat dari elektrolit kuat dan contohnya. Jadi untuk orang yang pertama akan menjawab soal ini karena tadi dia mendapat soal yang berbeda. Oke, silakan. Larutan elektrolit lemah yakni larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi dengan baik sehingga hanya sedikit ion-ion yang dapat mengantarkan listrik. Ciri-cirinya seperti yang pertama, yaitu pengantar listrik yang kurang baik, dan yang kedua terionisasi hanya sebagian, dan yang ketiga tetapan atau derajat ionisasi A lebih kecil daripada 0 dan A lebih kecil daripada 1. Jika diuji larutan elektronik lemah, nyala lampunya lemah dan muncul gelembung gas yang sedikit. Contoh larutan elektronik lemah: asam lemah dalam kurung HCN, H3PO4, dan CH3, COOH, dan C2O3. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan atau dari teman yang lain? Pas. Oke, pas ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman jawab tadi, dan melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Baik,
Langsung saja kesimpulan itu jawaban daripada tujuan. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, larutan elektrolit kuat itu larutan elektrolit yang molekulnya terurai menjadi ion-ion. Dan ciri-cirinya yaitu yang pertama, pengantar arus listrik kuat atau pengantar arus listrik yang baik. Yang kedua, terionisasi dengan sempurna. Yang ketiga, tetapan atau derajat ionisasi A sama dengan 1. Dan yang keempat, jika diuji larutan elektrolit kuat memiliki nyala lampu yang terang dan muncul gelembung gas yang banyak. Dan untuk contohnya yaitu NaCl untuk garam, dan untuk asam kuatnya yaitu HCl dan HBr. Dan untuk kesimpulan yang kedua itu larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah yaitu larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi. Untuk ciri-cirinya, pertama, larutan elektrolit lemah merupakan pengantar listrik yang kurang baik atau pengantar listrik yang lemah. Dan untuk ciri-ciri yang kedua itu terionisasi hanya sebagian. Dan ciri-ciri yang ketiga itu tetapan atau derajat ionisasi A lebih besar dari 0, A lebih kecil dari 1. Dan jika diuji larutan elektrolit lemah, nyala lampunya lemah dan muncul gelembung gas yang sedikit. Dan untuk contohnya yaitu HCN dan CO2. Mungkin hanya itu saja. Ada pertanyaan? Pas. Oke, baik. Untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini, dan minggu depan kita akan bahas materi mengenai larutan elektrolit yang bagian yang ketiga, yaitu larutan non elektrolit. Dan tadi kita terburu-buru sehingga kita tidak berdoa dulu sebelum memulai, dan untuk mengakhiri kita berdoa dulu satu-satu dari teman-teman, pimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Baik, langsung saja sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah senantiasa kita berdoa menurut keyakinan dan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam.